Itu kan berarti uang kita dong. Ya, siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barter, yaitu RJ, restoratif justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu. Harusnya Bang. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4M. Betul ya? Dan Betul, bisa Bang, nggak betul, kita Bang, berpikir betul, Bang. bahwa itu 3,4 M itu sudah disita kan? Jadi uang ini itu, tidak lagi itu. bisa dicuci gitu Bang. Ya nggak bisa. Iya, itu maksudnya Makanya itu. saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang tindak pidana pencucian uang. Berartinya uang disamarkan dong. Betul nggak? Ya betul. Nah, tapi waktu kemarin ada barang bukti penyitaan, kan sudah ada di polisi 3,4 sama mobil. Ya. Jadi, di mana disamarkannya? Nah, terkagetnya itu Bang, kenapa dijadikan barang bukti dengan uang dengan ada 1 buah mobil ya Bang? Sehingga apa yang dilakukan Fahmi itu benar, yaitu digugat keperdataan. Namun, aduh saya nggak bisa komentarin kenapa kekurangan dan kelebihannya nanti dari pihak lawan lagi. Nah, seperti itu makanya Fahmi masukin gugatan keperdataan gitu loh. Iya, iya Bang. Ngerti ya? Cuci uang kan menyembunyikan. Ya dong? Iya Bang. Dan ada lagi satu kejanggalan Bang. Misalkan yang orang ada, misalkan saya ya, ini saya pakai bahasa yang mudah dimengerti biar pendukung kita mengerti juga kan. Misalkan saya ada uang kan, saya kasih ke Abang Togar, terus habis itu Abang Togar dianggap sama orang mencuci. Berarti kan saya yang memberikan ke Bang Togar itu juga saya kan ikutan salah kan? Betul. Betul. Karena asal usul, kan tadi saya bilang dari pembukaan, asal usul uang kan dari dia. Betul nggak? Betul. Karena Nikita ngoceh-ngoceh kan gitu. Akhirnya dia berusaha cari orang melalui Oki, melalui Mail untuk nutup mulut Nikita. Itu kan hierarkinya. Ya. Sehingga adalah kesepakatan 4M tersebut kan gitu. Ya, ya Bang. Nah, uang ini uang siapa? Uang bagaimana? Perolehannya dari mana? Sumbernya dari apa? Kan begitu dong. Kenapa di ujungnya dituduh TPPU? Betul nggak? Jadi ini, ya betul Bang. Jadi intinya ini bisa jadi bumerang buat sebelah ya Bang. Ibarat Sudah kata pasti, bahasanya. makanya Bang Fahmi itu kan pede. Iya, siap Bang, siap Bang. Terus menurut Abang kenapa sih kalau memang yang biasa kita tahu ya, ketika kita maksudnya saya yang pemberi uang untuk dicuci itu saya kena dan yang mencuci itu kena. Tapi kenapa kok di dalam kasus ini kok si yang pemberi uang itu kok nggak kena Bang? Belum kena Ya, atau maksudnya karena kan belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu dia harusnya memperolehnya dengan itikat tidak baik. Jadi kan yang sekarang muncul kan hanya perbuatan. Ada perbuatan seseorang menyerahkan uang, kan ada perbuatan tuh. Tapi niat dia memberikan uang apakah belum kebuka? Itulah nanti akan dibongkar di pengadilan. Nah, kalau memang terbongkar tujuan dia untuk ngebuka mulutnya Nikita, berarti kan niatnya jelek. Mensreanya. Jadi gini ya, pidana itu adalah bukan hanya mensrea, tapi harus ada perbuatan. Perbuatan juga tanpa ada niat itu tidak bisa. Nah, pidana itu bisa dilakukan ada perbuatan, ada niat, dan ada pasal. Gitu loh. Nah, sementara yang ada hari ini kan perbuatan, ada uang dikasih, betul enggak? Betul Bang, betul Bang. Seolah-olah dia malah victim gitu loh, korban. Korban dengan memasang embel diperas, padahal kan tidak. Di situ ada semacam komunikasi. Siap Bang, siap. Ya kan, ada komunikasi, ada tawar menawar, jatuh di angka 4 gitu loh. Betul nggak? Betul nggak? Betul Bang, betul Bang. Itu yang kita harus pegang nanti di persidangan, kita lihat.
Iya, malah bilangnya kan minta diperpanjang setahun lagi kan Bang itu Bang. Berarti Betul, intinya ada itu di kan rekamannya berarti kok, kita udah intinya dengar. ya. Berarti intinya itu kan udah ada kesepakatan itu intinya, bukan Ya, secara pemerasan. lisan. Di mana dikatakan pemerasannya? Di mana dikatakan pemerasannya itu tidak ada pemerasan. Kalau pemerasan itu ada suatu kekerasan. Kekerasan ada sebenarnya ini tidak ada dalam pembicaraan itu tidak ada. Nah, itu saya jawab sudah ya, Siap Bang, siap Bang. terkait Terima kasih pencucian banyak Bang. uangnya. Jadi yang pencucian uang itu yang mencurigai atau maksudnya yang membuat itu apakah pelapor atau kepolisian Bang menurut kacamata Abang? Nah, makanya kan saya kaget ada TPPU. Karena kalau TPPU dipasang, itu kan harus ditemukan dulu pidana pokoknya. Pidana pokoknya apa? Kalau pidana pokoknya nggak muncul, nggak bisa TPPU. TPPU nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Karena Ya, betul TPPU itu harus ada pidana awal, yaitu predikat krimnya harus ada dulu. Kalau nggak ada predikat krim, itu nggak bisa. Nah, harus disepakati dana awal itu apakah untuk dicuci atau tidak, kan begitu. Betul nggak? Betul. Betul Bang, betul, Dan betul saya Bang, tekankan betul. lagi, kalau TPPU itu biasanya diperoleh satu korupsi, Ya. dua narkoba, betul, Bang. Ya. ketiga kejahatan terorganisasi. Ya, Kejahatan betul, organisasi apa? Teroris, kan begitu. Iya, siap Bang. Lalu Itu makanya, Pak. pengusaha ataupun oknum-oknum skincare, kan gitu. Betul nggak? Betul Bang, betul Bang. Yang betul, melakukan kejahatan terorganisir. Kenapa terorganisir kejahatan yang dilakukan diduga itu mungkin dia tidak pakai BPOM, kan gitu. Betul nggak? Betul. Betul, Jadi bukan betul, Bang, karena betul, Bang. pasal pemerasannya. Karena pasal pemerasan ini kan belum dibuktikan pidananya. Harus sidang kan? Iya, iya. Ngerti? Siap Bang. Jadi baru cocok pencucian uangnya. Sementara kalau pencucian uang predikat krimnya nggak ada, apa yang mau dicuci? Hantu. Emang kadang-kadang mohon maaf ya, sakit kepala saya kalau lihat kasusnya di kita ini. Sakit kepala saya. Siap Bang. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya yang ngoceh aja belain orang. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya yang ngoceh aja belain orang. Benar nggak sih? Gesang kayaknya doubling deh. Bang DJ, doubling Bang DJ. Halo? Iya Bang, betul Bang, betul Ya, Bang. oke, siap, Betul Bang. Bang. Di Gesang tadi Siap, yang Bang. doubling. Jadi Siap Bang, siap Bang. gue justru jadi Tadi siap Bang, doubling. Siap Bang, siap Bang. gue justru jadi Siap Bang, doubling. Naik lagi Bang, Bang DJ. Doubling suaranya doubling. Oh, Nah. terus saya lanjut ya. Tadi Ya, kan lanjut, saya Bang. melihat Enggak, pengacara. ini saya tambah dikit ya, Jadi Siap Bang. disinilah peranan kita sebagai masyarakat. Berkali-kali juga saya melakukan edukasi. Itu kita nggak salah loh mempertanyakan asal-usul uang yang diberikan kepada Nikita. Kan gitu. Iya Bang, betul Bang. Karena itulah peranan kita masyarakat. Uang 4M itu apa sih? Apakah itu betul-betul terverifikasi sumber dananya? Kan gitu. Iya Bang. Apakah uang yang diambil itu
Apa tidak ada transaksi yang mencurigakan kan gitu. Iya ya Bang. Lalu uang 4M banyak loh. Apakah uang 4M dari satu orang doang sumbernya atau ada patungan-patungan yang lain kan begitu? Iya ya Bang. Betul nggak? Betul, betul, Betul betul. Bang, betul Bang. Nah, Betul. ini yang menarik gitu loh. Jadi kalau ada dibilang itu pengacara, itu netizen atau siapa, itu nggak boleh ngomong, itu si Togar atau siapa pengacara itu pansos. Gimana di pansos? Coba deh, gue pengen lo orang jujur. Emang gue pansos ya? Nggak ada Bang. Makanya gue bingung. Karena peranan masyarakat kan sama-sama mengawasi jalannya suatu produk apapun di Indonesia dengan baik, betul nggak? Gitu loh. Oke, itu dari saya sih sudah Siap cukup Bang. ya, Oke. artinya TPPU-nya Oke, ya. siap Bang. Siap Bang, udah jelas Bang. Oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, Turki ada yang mau ditanya? Krayon? Krayon, ada yang mau ditanya? Bang Sensus, ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Bang, gini, sorry saya ini Oke, dulu ya Bang. siap. Kok izin Bang siapa Bang Tigor. Togar, Togar. Tigor yang kita. Oh iya Togar. Sorry. Mohon maaf ya Allah. Mohon maaf. Astaga, Tigor. Terus Jam. siapa namanya si minyak jelantah ini mohon maaf ya. Kenapa enggak di ini juga dia? Soalnya kan kalau TPPU berarti dia kan juga menyuap. Kan? Bukan. Ya, kalau Kenapa? menyuap nggak bisa digunakan kata suap, ya. Jadi itu adalah pemberian dari si orang itu. Nah, tapi pemberiannya harus jelas maksud dan tujuannya apa, betul nggak? Benar. Jadi kalau saya nanti sebagai pengacara di persidangan, saya akan tanya itu sama si pelapor, hei pelapor, tujuan kamu apa ngasih uang, betul nggak? Benar. Betul Bang. Waduh, itu akan kencing-kencing tuh, siapin aja pispot. Ya kan? Kan seharusnya dia juga lo ditahan karena kenapa kamu kasih sesuatu ke Kaniki? Iya, kan gini, hakikatnya tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan dana yang berasal dari kejahatan, kan benar? Benar. Sehingga uang itu dipergunakan seolah-olah itu dengan hasil pekerjaan yang benar, betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang ada orang ngasih uang nih ke Mail atau ke Nikita. Maksud tujuan orang ini ngasih uang apa gitu loh. Makanya kan mesranya belum kelihatan. Nanti di sidang ditanya, hei kamu ngasih uang kamu sama si Nikita Mail, kamu maksudnya apa sih? Kan begitu. Ya. Kedua, kamu dengan ngasih uang itu tujuannya apa? Betul nggak? Betul, pasti Ketiga. ditanya di persidangan. Hah? Betul Bang. Betul. Lalu ketiga pertanyaannya, hei kamu dapat uang 4M, itu uang siapa saja, betul nggak? Ya, dari mana? Kan gitu, Bang. Uang saya pribadi, oke. Hei, kalau memang uang pribadi, ada nggak di bukti transferan itu betul-betul uang kamu dari bank? Jaksa, mana buktinya? Kan begitu. Nah, bertanggung jawabnya sampai di mana ini pihak penyidik ini dengan kerugian Niki ini, Bang? Betul. Makanya tadi saya bilang, kalau pengacara janganlah menggugat institusi. Gugat aja oknum-oknum polisinya, betul enggak? Oknum Betul. aparat hukumnya. Iya. Yang telah merugikan, misalnya ditangkap keliru, misalnya penangkapan nggak sah, lalu mempertersangkakan seseorang jadi tersangka dengan pasal yang nggak pas, kan misalnya gitu. Betul sekali ya, Bang Gos. Nah itu oknumnya yang disalahkan, bukan institusinya. Iya, betul. Makanya saya
nggak mau komentar ini tadi, itu loh. Karena kasihan kan lagi ada gugatan itu berjalan, ya kan? Ya, betul. Berarti kan apa benar nggak analogi saya, Bang Togar? Saya mau bertanya ya. Jika kasus 368-nya hilang, apakah TPPU-nya ini juga tetap berjalan atau gugur juga, Bang? Bagaimana, Bang? Nah kan otomatis dong. Kan tadi saya udah bicara, kalau TPPU kan harus predikat krimnya harus jelas dulu. Kalau predikat krimnya gugur, masa masih ada TPPU? Nah itu. Dan kan tadi saya sudah bilang, teman-teman, masyarakat jangan mau dibungkam. Cek, kan ada uang sudah disita, betul nggak? Betul. Nah, kalau sudah disita apalagi kasusnya? Paham. Ngerti ya? Oke, silakan Bang Host, silakan lanjutkan, Bang. Oke, Bisa, tunggu Bang dulu. Long. Ada Bang Long ya, coba naikin Bang Long. Siapa tuh Bang Long lagi? Bang Long yang mana di sini? Bang Long, naik Bang Long. Ini kalau Oke. kopi. Oke, Queen mau bertanya lagi silakan. Ya, oke. Satu ya Bang Togar, Cucuku, izin bertanya. ada kopi. Ya, Cucuku. izin. Iya sih. Izin Bang Togar bertanya. Bos sekali. Apa? Tadi Kak, izin mau bertanya nih ya. Tadi kan ada sidang mediasi ya Bang ya. Apa? Ya tadi kan ada sidang mediasi tadi kan. Perdata ya. Perdata yang khusus perdata. Tujuan mediasi itu kan menyelesaikan sengketa secara damai, cepat dengan efektif ya kan. Sudah beberapa kali ini kan tidak ada titik temu nih Bang. Dari pihak sebelah mengatakan seperti ini. Kalau dari pihak AMI kan tergugat dan penggugat itu memang harus hadir ya kan. Tetapi dari pihak sebelah bilang tidak ada yang mengatakan itu seperti ini. Jadi tanggapan Bang Togar tuh gimana tuh Bang? Jadi saya koreksi dulu nih. Mediasi itu apa namanya? Bukan yang tadi kamu sebut itu. Kalau ajas cepat kan begitu? Murah dan ada kepastian itu adalah ajasnya pihak pengadilan. Ya kan? Siap. Jadi bukan terkait masalah cepat, murah gitu, bukan. Tapi itu memang itu ajas ataupun normanya pengadilan. Tapi kalau mediasi itu kan sebenarnya penyelesaian perkara tanpa ada perkara, kan itu intinya. Ya, intinya itu Bang, ya maksudnya itulah. Dengan menggunakan hakim mediator, kan itu. Ya. Nah ya, itu Bang. kan proses mediasi itu memang diatur, artinya diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Ya, di Perma itu jelas dari Mahkamah Agung Perma 1 tahun 2016-nya bahwa penyelesaian satu perkara itu agar tidak berlarut, agar tidak masuk ke pokok, maka bisa digunakan jalur mediasi, kan itu satu. Karena ini perma dan kewajibannya wajib, kan itu, maka kedua belah pihak itu harus hadir. Si penggugat prinsipalnya hadir, si tergugat prinsipalnya juga harus hadir. Karena kuasa hukum itu kan hanya sifatnya yang diberikan kuasa. Iya Bang. Gitu loh. Wajib itu hadir. Iya. Hadir nggak tadi? Nggak ada Bang. Nggak ada. Nah, lantas karena ini ditanya mediasi, hitung dari awalnya persidangan dimulai, apakah proses mediasi ini sudah masuk 40 hari? Karena waktunya itu masih bisa dikasih kesempatan 40 hari. Nah, kalau memang mediasi kedua belah pihak sepakat digagalin, baru masuk kepada pokok perkara dalam hal baca gugatan. Itu sih. Oh ya Bang, siap Bang. Oh, paham. Paham ya Son? Paham Bang. Ora, Siap, terima kasih Bang. Lanjut Koko, lanjut. Oke, selamat datang Bang Delong. Mungkin yang tadi
udah ada langsung di TKP. Kira-kira apa sih pertanyaan dari Bang Long untuk Bang Togar? Silakan. Jangan gua aja dong, ke abang gua dong, gimana sih? Bang DJ dong. Lagi sibuk kayaknya Bang. Mute enggak, mute enggak. Nah, Bang Delong ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Enggak ada sih, enggak ada. Cuman itu aja sih apa. Gemes aja sih melihat ketidakhadiran orang itu. Sama, lo cuman gemes, kalau gua dihina-hina tuh. Iya. Yang maksudnya gini loh. Bahasanya kan kita harus paham mediasi. Nah, kalau mediasi orang itu nggak ada, ya gimana ceritanya ada mediasi? Kadang-kadang lucu saya mendengar itu. Agak lain ya. Agak leon, bukan agak lain lagi. Tuh. Dengan segagah-gagahnya bicaranya itu para PH-nya si sebelah kan, bahwa begini. Namanya mediasi dia harus dihadirkan. Bagaimana ceritanya nggak hadir mediasi? Betul. Kecuali PMH, perbuatan melawan hukum, bisa tidak dihadirkan. Nah itu gimana mau ada titik? Gimana caranya mau ada titikmu ya Bang Long ya? Bener nggak? Iya betul. Nah kalau teknikinya menggugat PMH perbuatan melawan hukum, nah bisa tidak dihadirkan kan gitu. Sebenarnya orang-orang udah pada pinter, gak usah nanya ke gue lagi, keles. Jangan gitu Bang. Kita gitu juga Bang. Tidak ada payung, tidak pakai payung hukum, pakai payung kayak umum gitu aja. Nggak cuman gini sih, gini tulang, saya mau coba nanya gini kan. Tulang aku dipanggil. Ngeri ya. Jadi margaku janganlah panggil tulang, Togar aja lah abang lah. Nah, jadi margaku siotang bukan. Aduh, serem kali dipanggil tulang loh. Ngeri ya. Jadi gini, pertanyaannya gini sebenarnya. Yang saya selalu ingin bertanya, mana yang diduluankan? Apakah perdata atau pidananya? Sedangkan perdatanya sudah jalan dahulu gitu. Jadi kalau terkait pidana dulu atau perdata dulu dijalankan kan itu. Betul. Kita kan lihat substansi nih. Betul. Substansinya itu kan perkaranya yang pidana apa coba? Contohnya kan kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa objek dan subjeknya sama gitu loh. Objeknya apa sih? Uang kan gitu. Nah, objeknya uang yang digelontorkan sekitar 4M itu kan begitu. Nah, subjeknya apa? Subjeknya bahwa uang itulah yang akan terjadi bermasalah kan begitu nih. Nah itu yang saya mikir ya, mana duluan gitu loh. Sedangkan kalau saya lihat hampir sama kedua belah pihak menuntut, tapi dengan sistem yang berbeda. Jadi kalau bisa ya, saya kita diskusi ya. Boleh. Apa-apa. Jadi kalau terkait perkara pidana dengan perdata yang mana dihentikan itu tidak boleh dihentikan. Bukan dihentikan, maksudnya di hold sementara gitu. Oh, kalau ditunda setuju. Soalnya ini tanggal 24 kan katanya pengadilan buat itu tuh pidananya. Ya, kan kalau ditunda itu kan ada dasar hukumnya tuh. Betul. Yaitu di Perma 1 1956. Apabila ada konflik antara para pihak, kan itu? Betul. Di mana dianggap, ya sekali lagi ya, di mana dianggap pidana ini melibatkan keperdataan, kan itu ya? Betul, sepakat. Nah, sekarang kita lihat nih irisannya. Irisannya apa? Tadi kan uang, kalau kata kamu kan uang kan? Betul, sepakat. Nah, kalau terkait uang kan itu? Sekarang materi gugatan keperdataannya apakah terkait uang ini juga? Betul, uang juga. Keterkaitan uang yang 4M. 4M kan? Iya, 4M itu tersebut. Bukan yang 100M kan? Kan kalau 100M dia melampirkan untuk gugatan kerugian materialnya gitu loh. Material. Ya, ini kan kita bicara uang prestasi dulu. Iya, betul. Uang prestasi, gagal prestasinya di mana kan itu? Betul. Kalau gagal prestasinya terkait uang 4M itu hanya kita bisa menggunakan dengan
bunga atau denda, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi in materi namanya, mana di duluan, makanya itu pelan-pelan kita ngomong. Oke. Supaya saya tidak disalahkan orang nih. Betul. Karena saya bicara materi gugatan orang kan nanti masalah lagi. Betul nggak? Betul. Malah banyak orang terima kasih nanti atas omongan kita ini. Iya. Sepakat. Orang-orang yang ini ya, yang sebelah ya. Betul. Nah, jadi kalau saya persempit aja, kalau Perma 1 tahun 56, apabila dianggap ada irisan terkait subjek dan objek baik pidana dan perdata, wajib hukumnya yang pidana ditunda, wajib. Di hold dulu ya, di hold. Betul. Makanya mesti kita cerdas, irisannya di mana. Biar kita tidak masuk ke pokok perkara, nanti kasihan kalau jawaban aku ngawur kan, dirugikan. Itu orang-orang itu malah senang. Betul sekarang ya. Ada lagi? Ya itu aja sih saya ingin bertanya, soalnya setahu saya sih memang begitu, harus di hold dulu sementara apabila objek dan subjek itu sama, kan begitu. Cocok. Saya berpikir itu kan karena waktu itu Bang Fahmi mendaftar gugatan yang satuan prestasi tersebut, alasannya kan kita pengen tahu kedudukan alasan 4M itu keluar seperti apa, kan begitu tuh. Cocok. Nah, makanya saya kaitkanlah dengan masalah pidananya gitu. Iya. Karena kan objek dan subjeknya sama. Ya, Perma 1 tahun 56 itu